Baiklah, selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu semua. Sesuai tema, pada hari ini kita akan bicara tentang cara membuat tauco yang lezat ala Upakara, lengkap dengan menu-menunya. Saya Kenny Rengka, kalau masih ingat saya. Dan pembicara kita pada malam ini, kalau Pak Sugeng ini Pak Ketua Umum kita ya sebagai penanggap atau eh, ini ya keynote speaker, kemudian sebagai pembicara dan praktisi Ibu Mercy, dan kita sekali lagi dibantu oleh international chef kita Ibu Maria Bernardin. Nah, seperti biasa di awal ini kita akan memperkenalkan profil dari Upakara. Untuk itu saya minta supaya ditayangkan profile picture dari Upakara. Silakan. Alam merupakan sumber kehidupan bagi kita semua. Namun, sayangnya kita lupa untuk menjaga dan memeliharanya. Kondisi lingkungan yang semakin hari semakin memburuk, berdampak langsung pada menurunnya kualitas hidup. Permasalahan lingkungan adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif. Salah satu langkah nyata untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan, kami tergerak untuk membuat suatu yayasan yang bernama Upakara Bioenzim Nusantara. Upakara Bioenzim Nusantara merupakan yayasan yang bergerak di bidang lingkungan yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang berkelanjutan. Kegiatan kami berfokus pada pengolahan limbah, baik organik maupun anorganik, sehingga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Kami sudah berkolaborasi dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah, swasta, pendidikan, akademisi, serta berbagai komunitas-komunitas peduli lingkungan. Dengan bekerja samanya berbagai stakeholder, kita dapat menjadikan bumi tempat yang lebih baik untuk generasi mendatang. Oke, baik. Kalau kita lihat yang berbicara di dalam sana, siapa lagi? Pasti semua sudah kenal ya. Adalah Bapak Sugeng Waluyo. Dan sebagai keynote speaker pada hari ini, saya mempersilahkan Pak Sugeng untuk memulai acara kita pada hari ini dengan memberikan pengantar mengenai apa sih tauco, kenapa tauco, bagaimana fermentasi dari tauco. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Kenny. Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Saya sangat berbahagia kita bisa berjumpa kembali pada acara yang rutin kita selenggarakan ini. Seperti tadi di video tadi, dikemukakan bahwa sebetulnya core bisnis kita adalah lingkungan. Tapi terus terang, saya sebetulnya bukan orang yang pesimis. Saya selalu optimis. Tetapi dalam menghadapi target net zero tahun 2045 atau 2050 ini, saya terus terang sangat pesimis itu akan tercapai. Jadi untuk itu kita harus bergerak, semua stakeholder harus bergerak untuk bisa mencapai target net zero tersebut. Nah, salah satu terobosan yang kita mau sampaikan adalah kita berupaya untuk memperkenalkan makanan-makanan fermentasi, karena melalui makanan fermentasi ini kita ingin menyehatkan seluruh masyarakat kita, kemudian syukur-syukur bisa menjadi peluang bisnis, sehingga nanti kita secara fisik kita sehat, secara finansial kita juga sehat juga. Dengan demikian diharapkan nanti kita mampu memberikan lebih banyak lagi tentang pelestarian lingkungan kita. Jadi pada kali ini topik yang kita akan bahas bersama adalah tentang tauco. Tauco ini sangat istimewa Ibu Bapak. Kenapa istimewaannya? Dia ini sudah dikenal 400 tahun sebelum Masehi. Bayangkan itu 400 plus 1000
plus 2500-an tahun yang lalu. Itu nenek moyang asalnya sih memang dari Cina sana, kemudian dibawa ke Indonesia, yang begitu sangat populer menyebar ke seluruh Indonesia. Yang paling populer tentu saja di Cianjur, kemudian ada yang terkenal juga dari Pontianak, Medan, dan tentu saja Pekalongan yang terkenal dengan soto tauconya itu. Nah, keistimewaan tersebut sebetulnya karena tauco ini fermentasinya dilakukan selama 2 kali. Maaf, dilakukan melalui 2 tahap. Jadi kalau tempe kita tahu bahwa tempe kita fermentasi kita sudah belajar ya waktu tahap-tahap awal bahwa fermentasinya dilakukan cukup sekali dengan menggunakan biakan jamur atau ragi tempe. Nah kalau tauco ini 2 kali. Jadi tahap pertama mirip dengan tempe, karena perbedaannya nanti akan dibungkakan oleh Bu Mercy. Ada sedikit saja perbedaannya, tapi sangat mirip. Jadi mikroorganisme dipakai sama-sama ragi tempe. Maksud saya adalah jamur tempe ya, dari Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus. Nah, di situ memang ada beberapa bakteri asam laktat yang bisa tumbuh. Jadi tempe sendiri memang selain jamur, ada juga bakteri lactobacillus ikut tumbuh. Jadi sebetulnya ini juga cukup kompleks nih probiotiknya. Nah, ini kalau tauco ada lagi keistimewaannya di samping bakteri-bakteri dan ragi tersebut, maksud saya jamur tersebut. Pada fermentasi tahap kedua kan kita tambahkan garam. Nah, dengan penambahan garam ini jumlah bakteri asam laktatnya menjadi meningkat lagi jumlahnya. Jadi nanti ada beberapa jenis yang bisa dikenal pada fermentasi tahap kedua ini. Nah, mungkin bisa ditemukan mikroorganisme fermentasi tahap 2, Mbak Admin. Ya, ini jenis-jenis yang dikenal yang bisa melakukan fermentasi tahap kedua pada tauco. Jadi sangat banyak juga, sangat kompleks. Karena kalau fermentasi tahap pertama kan kita tidak kita tambahkan ragi tempe sehingga dialah yang dominan kan. Jadi bakteri asam laktatnya hanya sebagai tambahan saja dia hidup di situ. Nah, tapi kalau ini kita dapatkan secara alamiah tidak ditambahkan starter apapun. Jadi dia mengambil dari udara di sekitar atau lingkungan di sekitar, sehingga jumlahnya jauh-jauh lebih banyak lagi. Jadi di samping bakteri juga ada fungi juga. Jadi dari jenis Aspergillus, Trichosporon, dan Candida. Tuh, jadi hal ini menyebabkan jumlah senyawa-senyawa atau nutrisi-nutrisi jauh lebih sempurna daripada tempe, meskipun bahannya pada dasarnya adalah sama. Kenapa? Karena fermentasi 2 tahap ini memungkinkan beberapa senyawa-senyawa yang sangat kompleks, nutrisi-nutrisi yang sangat kompleks, itu semakin banyak yang dirubah menjadi senyawa-senyawa sederhana, sehingga lebih mudah diserap oleh sistem pencernaan kita. Sangat istimewa. Nah, jumlah mikroorganisme yang banyak ini selain mensuplai atau menyediakan kita nutrisi yang jauh lebih bagus daripada tempe, dia juga menyediakan probiotik yang jumlahnya lebih banyak lagi. Tadi kan ada Rhizopus, ada beberapa jenis bakteri asam laktat. Jadi lebih kompleks lagi mikroorganisme yang hidup di situ. Nah, karena semakin banyak mikroorganisme yang hidup di situ, seperti kita ketahui bahwa setiap mikroorganisme untuk melakukan pertumbuhannya itu masing-masing mengeluarkan enzim. Jadi semakin banyak mikroorganisme di situ, maka jumlah dan jenis enzim yang diproduksi juga akan semakin banyak. Jadi kita jadi lebih paham bahwa nenek moyang kita sebetulnya tidak terlalu salah waktu mereka mulai membuat tauco, meskipun mereka belum tahu prosesnya secara mikrobiologis dan belum tahu juga hasil nutrisi-nutrisinya yang
yang diperolehnya, tetapi berdasarkan pengalaman setelah mereka memakannya selama ribuan tahun, ternyata itu uh, membuat mereka menjadi sehat, kuat, sehingga sampai sekarang akhirnya terbukti bahwa itu memang banyak probiotiknya, banyak enzimnya, serta nilai-nilai nutrisinya sudah siap untuk kita cerna. Tuh. Jadi uh, ini nilai nutrisinya di proteinnya juga cukup banyak. Marilah kita kembangkan makan makanan fermentasi. Jadi selamat berwebinar. Semoga kita semuanya bisa memberi manfaat, bisa menginspirasi untuk mencoba nanti membuat terobosan-terobosan bisnis, sehingga nanti secara finansial kita juga menjadi semakin kuat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Penny sebagai moderator, Bu Mercy, dan Chef Maria sebagai narasumber, tentunya rekan-rekan yang bekerja di balik layar, misalnya Pak Hardi, Mbak Angel, sama Mbak Ai. Jadi terima kasih sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi, selamat berwebinar. Semoga sukses. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Sugeng yang selalu sangat menguasai ilmu fermentasi. Sebelum ada buku-buku tentang fermentasi yang ditulis oleh orang Indonesia, sudah 30 tahun lalu Pak Sugeng menulisnya. Ya, ada bukunya. Jadi memang eh, nggak salah kalau Upakara ini selalu fokus terhadap produk-produk fermentasi. Nah, ini pertanyaan pertama kepada Ibu Mercy nih banyak pertanyaan. Bu Mercy, apakah kacang yang tadi dibilang direndam terus direbus itu bisa dikukus gitu? Silakan Hmm. Bu Mercy. Untuk kacang kedelai, kalau mau dikukus juga boleh. Dan tentu dia membutuhkan waktu lebih lama juga ya untuk mendapatkan eh, kondisi setengah matang. Tetapi kenapa kita rebus? Karena air rebusan itu nanti bisa kita pakai. Lebih baik direbus supaya air rebusan itu nanti bisa kita pakai untuk pembuatan tauco. Jadi air yang kita butuhkan 2 liter untuk mencairkan gula itu bisa diganti dengan air rebusan kacang kedelai sehingga dia akan menjadi lebih terasa, lebih umami juga. Jadi boleh dikukus boleh, direbus boleh, terserah kita yang lebih praktisnya yang mana. Begitu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih. Lagi pula waktu kita belajar mengenai bagaimana membuat tempe, air itu kalau direbus, maka pada waktu mengelupasi kulitnya lebih mudah ya, Bu ya. Ya. Lumayan mudah gitu. Bisa disaring-saring begitu ya. Tapi pada prinsipnya boleh. Nah, mengenai jamur tempe berapa gram sudah dijawab oleh Ibu Yanti Teguh. 1 kilogram tempe kedelai itu 2 gram saja ya, seperti kita bikin tempe ya. Kemudian air untuk merebus kedelai berapa banyak? Nah, Air untuk merebus kedelai kita pakai secukupnya saja sampai kedelainya tenggelam. Jadi supaya kena pemanasan dari perebusan itu. Jadi usahakan kacang kedelainya tenggelam dengan airnya. Kalau kita misalnya masak setengah kilo, buat setengah kilo, tentu airnya nggak perlu banyak-banyak juga. Jadi secukupnya saja. Diperhitungkan dengan api yang dipergunakan karena kalau dia dikukus tentu juga, oh maaf, ini kan masalah direbus ya. Kalau dia perebusan tentu dia lama ya, sekitar 1 jam lebih. Jadi perhitungkan air yang dibutuhkan memasak untuk 1 jam itu. mungkin Nah, 3 liter ya jangan Bu ya. sampai kering. 1 jam. 1 jam itu 1 liter terbuang, 2 liter untuk kita bikin air gula. Ya bisa. Itu ya, 3 liter, 3 liter setengah. Jadi diperhitungkan saja kira-kira seperti apa. Berapa nanti sisa hasil rebusan, kekurangannya ditambahkan aja untuk mencukupi 2 liter Oke, untuk gula, cairan gula. baik. Dari Ibu Nurfidilatus.
Pengeringan apakah boleh dengan oven bila musim hujan? Atau pakai air dryer, apa? Air Kering, fryer. air fryer. Ya Hair pada dryer. prinsipnya Benderanya tujuan rambut. dari penjemuran itu adalah untuk mendapatkan kacang kedelai yang kering, supaya kering ya. Nah, jadi untuk dapat kering itu bisa melalui penjemuran, tentu di bawah sinar matahari langsung. Tapi kalau misalnya seperti sekarang musim hujan atau di daerah-daerah tertentu nih udah hujan terus nih Bogor, Bandung ya, tentu susah untuk menjemur. Nah, bisa dilakukan dengan pemanasan di oven dengan suhu 30 derajat. Nah, supaya dia bisa kering. Kering aja, nggak matang. Nanti kalau lebih dari itu bisa jadi apa ya, jadi garing. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Terima kasih, Bu Mercy. Ada pertanyaan dari Ibu Andi Iriani, ya, yang tadi mengatakan kalau mau bikin coto Makassar, pakai tambahin tauco, enak juga katanya ya. Nah, pertanyaannya, apakah bisa langsung memakai tempe yang sudah jadi, lalu disuir untuk dikeringkan? Nah, ini pertanyaan maksudnya kan ada dua tahap fermentasi. Fermentasi Ya, untuk pembuatan tempe dan fermentasi kedua untuk membuat tauco. Kenapa sibuk-sibuk? Fermentasi satu aja dilewatin. Jadi beli di tukang tempe. Nah, cari yang iya. capangnya tebal. Gimana tuh, Bu? Ya, betul. Karena fermentasi pembuatan tauco ini ada dua tahap ya. Pertama pembuatan tempe. Itu wajar sekali pertanyaan ya udah beli tempe jadi aja. Tapi kan tadi dari pembuatan tauco kita sudah lihat komposisinya ya. Misalnya kita buat dari tempe berarti itu udah ke skip itu tepung berasnya nggak kepake. Nah, kalau tepung beras sudah tidak dipakai, tentu itu akan merubah komposisi bahan-bahan yang lain seperti gula, ya kan? Garam yang dibutuhkan tentu tidak sesuai lagi dengan resep yang sudah ada. Boleh saja kalau soal boleh atau tidak boleh, boleh saja. Tapi kita harus ukur lagi komposisi bahan-bahannya supaya dihasilkan tauco. Nah, kalau misalnya komposisi bahannya masih seperti yang resep yang kita sampaikan dengan membuat bahan dari tempe yang sudah jadi, mungkin tesnya tidak pas seperti yang tauco yang kita Tidak harapkan. selesat Tauco yang lesat, upakara. tauco lesat versi upakara. Tapi boleh Mungkin dicoba. bisa dicoba. Ah, Jadi bisa. kalau saya lihat ya Bu Mercy, kalau kita kan dulu diajarkan cara membuat tempe, 2 gram sama-sama 2 gram ininya apa 2 gram si apa Jamur, si jam jamurnya, jamur tempe, tetapi tepung berasnya hanya 20 gram kan? 5 Nah, ini gram. ini dua tepung berasnya. Ya, Ini 200 gram loh. Jadi memang ya, spesial nih kalau buat bikin tauco, tempenya tempe yang 200 gram air beras apa tepung berasnya. ya, Dan tepung berasnya ingat beda. Kalau kemarin itu kita tidak disangrai dulu tepung berasnya kalau bikin tempe. Ini disangrai dulu sampai berwarna kuning. Artinya ya. ada perbedaan bikin tempe untuk tauco dengan tempe yang langsung kita bisa makan. Betul, Bu? Ya. Dan Oke. dengan disangrai itu kan menambah aroma juga. Jadi Hmm, tepung kalau disangrai kan dia ada aromanya. lebih Jadi, harum kayak makan nah, sagon ya. nah, jadi itu ada fungsinya juga sebagai pengental juga, menambah taste juga, memperkaya nutrisi juga karena itu kan tepung beras ya, bukan tepung terigu, jadi no gluten. Jadi Oke. aman, cukup aman lah sebagai apa gluten dari gluten. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi pada prinsipnya boleh aja dicoba. Ada seorang member di sini, namanya Ibu Indah. Dia bikin tempe, gagal. Disambungin, ternyata bisa jadi tauco. Cuma tauconya encer gitu. Nah, ini kan kita ngomong tauco ideal yang bentuknya seksi seperti gambar yang tadi ditunjukin Ibu. Dan saya sudah mencobanya. Tidak asin, enak, sedap.
Jadi kalau nggak asin itu tidak mengganggu bumbu-bumbu lain yang biasa kita pakai kalau kita mau masak. Gitu. Jadi Ya, memang saya tambahkan tauco kan silakan. banyak ada macam-macam tadi juga Pak Sugeng ada singgung ya. Dari setiap daerah kan punya ciri khas sendiri. Kalau yang Cianjur kan cenderung manis ya. Sementara banyak orang juga menghindari manis ya kalau terlalu manis kan dimasakan. Terus kalau yang dari Medan setahu saya asin cukup asin. Walaupun ada dua jenis, ada yang cukup asin, ada yang tidak terlalu asin. Nah, kalau yang ini tauco versi Upakara cukup balance rasanya. Nah, untuk menyeimbangkan, kita bisa, kalau misalnya kita rasa terlalu manis, gulanya bisa dikurangin sesuai kebutuhan kita. Itu kan masalah selera juga, seperti kata Chef Maria tadi ya, masalah selera. Tapi kalau kita rasa terlalu asin, jangan garamnya dikurangi. Karena garam itu berfungsi juga sebagai pengawet. Sebaiknya ditambahkan gula saja sebagai penyeimbang rasanya. Nah, itu yang bisa Baik, saya tambahkan. baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Sebentar, ada yang kelewat, maaf. Pertanyaan mengenai tutup ini. Kalau dari Ibu Shanti Cikarang, proses menjemur bolehkah dikeringkan dengan food dehydrator? Kalau di perumahan mungkin enggak, tapi kalau untuk pabrik mungkin bisa aja ya Bu ya. Nggak mungkin menjemur banyak-banyak. Coba Ibu tolong jawab Bu Mercy. Ya, boleh saja sebenarnya food dehydrator kan fungsinya memang untuk mengeringkan. Keringkan. Jadi tergantung ini kalau skala kecil mungkin kalau skala rumah tangga cukup ya food dehydrator. Tapi kalau misalnya kita buat misalnya 1 kilo itu mungkin sangat banyak. Gak tahu food dehydratornya sebesar apa kalau untuk 1 kilo kedelai gitu loh. Tapi kalau untuk jumlah yang agak sedikit mungkin bisa lah untuk food dehydrator skala rumah tangga. Hmm, Prinsipnya dia mengeringkan. oke. Ada pertanyaan. Calon tauco yang tadi udah dicabik-cabik ya, ditutup dengan saringan tanda tanya. Oh, oh, Kenapa maksudnya yang tadi dijemur itu ya Bu ya. lalat? Jangan. Jadi itu memang sengaja karena dijemur di ruang terbuka, ya kan, dijemur dengan di bawah sinar matahari full. Jadi kita menghindari eh, ter, eh, calon Kontaminasi. tauco itu bakal calon tauco itu tercemar, terkontaminasi. Maka itu saya tutup, itu inisiatif sendiri aja ditutup dengan jaring, bisa kasa, bisa apa, asal jangan tertutup sinar matahari yang akan yang akan mengena kepada bakal calon tauco itu. Jadi fungsinya untuk mengamankan dari serangga, binatang, terlebih lagi lalat. Lalat kan kotor ya, jadi supaya steril kan kita mau buat tauco lezat dan juga higienis tentunya. Nah, itu sebabnya kita membuat tauco ini sendiri, mengadakan webinar tauco. Karena membuat tauco sendiri itu kan sehat, enak, bisa kita buat sesuai selera dan juga hemat di kantong. Tapi Setuju jangan ya, Bapak tipes Ibu? gitu ya. Bisa kena Ya, tipes kalau duluan dimakan oleh lalat calon tauconya. karena kita kan udah lihat sendiri ya produksi makanan di Indonesia pada umumnya yang diproduksi secara massal itu baik tempe, tahu dan lain-lain kita sendiri sudah mungkin sudah tahu ya bagaimana kebersihannya, tingkat kebersihannya. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa membuat sendiri, kenapa kita tidak buat sendiri untuk menyehatkan keluarga kita juga, bahkan bisa juga sebagai income tambahan kalau kita mau. Karena tauco itu dijualnya mahal. Padahal modalnya hanya 1 kilo tauco, 2 gram tempe. Paling total lima Kedelai. ribu saja modalnya. Dengan tepung beras 200 gram. Tapi bisa dijualnya, wah itu bisa jadi berapa pouch yang ibu kirim tuh Bu, 1 kilo. Ya jadi lebih banyak lah ya. Jadi jadi untungnya sih ratusan persen saya kira. Ya, Ya, boleh betul. tuh. Kalau dari tempat saya, dari Medan, tauco itu menjadi oleh-oleh karena
kita nggak bisa dapat tauco di Jakarta ini dulu ya. Sekarang kan Hmm, udah ada juga dijual walaupun dari sana. Nah, tapi sekarang kita udah bisa buat sendiri. Kenapa kita tidak buat sendiri? Dan itu awet kan? 1 kilo iya, kita bisa pakai sekian lama, setahun. bisa dibagi-bagi juga. Iya, bisa jadi oleh-oleh ya buat saudara. Tuh. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Yanti Handoko. Jamurnya harus tutup kedap atau terbuka? Maaf, Maksudnya jamur yang mana, Bu Yanti? maksudnya jamurnya ini kalau disimpan jamurnya harus ditutup. Tapi kalau sudah diberi jamur ya cuma ditutup oleh ini saja, tidak tidak kedap. Nah, Ibu Yanti silakan bicara pertanyaan ini. Maaf, jamur yang mana ya? Iya, karena jamur yang dimaksud kelihatannya Maksudnya tauconya Bu, saat dijemur itu dibuka atau ditutup Oh, ya? oh, oh ya ya. Ya, namanya dijemur harus dibuka, Bu Yanti. Jadi kan dia dijemur di bawah sinar matahari. Tadi cuma ditutup dikasih jaring jaring-jaring, maksudnya untuk pengaman dari lalat. binatang-binatang, terlebih juga lalat, karena kan aromanya mengundang lalat. Gitu. Oh iya Bu, saat dijemur, kalau zaman dulu ya mama saya kan ditaruh di langit gitu ya. Terus kalau malam kita tutup, nah itu perlu dibawa masuk atau dibiarin ya Oh, di langit dibawa masuk tengah aja, malam. Bu, untuk amannya. Nggak apa-apa, karena dijemur kan kita butuh sinar matahari ya. Jadi untuk ininya, karena jam sekarang ini kan banyak apa ya, binatang-binatang tamu-tamu nggak diundang di luar, ada tikus, ada segala macam. Jadi lebih aman kalau kita bawa masuk ke rumah, besok dijemur lagi gitu loh, Kalau dikeluar. nggak dibawa masuk bahayanya juga. Ibu tinggal di mana? Eh, Ibu Ya, siapa ini? Ibu Yanti. Nusa Loka Bu. Nusa Loka, Bu, di BSD. Waktu saya Ya. tinggal 30 tahun lalu pertama, air quality index di bawah 50, bisa 35-40. Di bawah 50 tuh normal, bagus. Sekarang gara-gara begitu banyak pabrik menggunakan batu bara, awan tidak terlihat lagi, betul Bu? Itu kita lihat AQ, AQI, Air Quality Index. Kalau malam-malam, malam hari, walaupun hujan, saya buka. Kalau saya pas pergi pipis ya, saya buka itu bisa 150. Apa isinya? Ozon, plumbum, karbon monoksida, dan karbon monoksida dan apa lagi? Sulfur. Jadi semua zat-zat yang bahaya kumpul di sana. Jadi hati-hati, jangan rajin untuk keluar kalau sedang tinggi. Mereka tuh tingginya malam. Jadi si orang pabrik takut ditegur pemerintah, malam-malam dia keluarkan. Jadi kalau kita jalan pagi, justru lebih bahaya. Banyak orang tiba-tiba sesak napas dan meninggal. Sekarang itu ISPA diderita, bukan cuma di BSD. Indonesia nomor 20 sekian kalau nggak salah yang membuat kesesakan itu banyak ispa gara-gara itu. Jadi jangan sampai tauco kita juga kena ozon dan lain-lain. Iya, kalau di Jadi luar saran saya ya, dimasukkan aja ya, supaya aman, ya ya, kan? Aman dari kebersihan, juga ini ya kan lebih baik lah dimasukkan, besok dikeluarkan lagi, nggak apa-apa. Kecuali kita ada tempat aman di teras, di balkon, ya silakan aja, itu lebih aman. baik. Kita lanjut ya, masih banyak peminat nih. Askariah, ya, ada pertanyaan. Ini sudah dijawab tadi. Kalau dikeringkan di bawah sinar matahari, di tempat saya rawan dihinggapi lalat dan kemasukan debu-debu. Bagaimana solusinya? Nah, kalau mengatasi debu sampai saat ini agak susah ya, Bu ya. Paling ya pakai Ya, jaring yang lebih halus, keringnya lebih lama. ya debu nggak masalah, nanti kan bisa dimasak. Nanti kan kita masak lagi. Tapi kan artinya itu tidak terhindari karena Ya, hidup di Jakarta dimanapun ini kan memang debu ada ya. Nah, tetapi kalau sampai binatang hinggap itu kan apalagi lalat kan menjijikkan maksud saya hmm. gitu. Baik, terima kasih. Kalau dari Ibu Rosemary Chai, pelarut garam dan gula, apakah menggunakan air yang mendidih? Oh, untuk melarutkan nggak perlu pakai air mendidih, Bu. Air biasa boleh.
Tapi kalau mau cepat bisa dididihkan, garamnya dididihkan atau disiram pakai air panas tentu lebih cepat larut ya, mau garam maupun gula. Kalau disiram air panas, air yang mendidih tentu lebih cepat larut. Tapi kalau mau dilarutkan dengan air biasa juga nggak masalah, asal air bersih layak minum. Oke. Kira-kira tahan berapa lama ya tauco kalau ditaruh di freezer? Jangankan di freezer. Yang bukan freezer aja lama banget. Betul nggak, Bu? Coba berapa lama, Bu? Ya, kalau di freezer tentu ya kita nggak bisa ukur ya, selama kondisi suhunya stabil, tentu itu Tertutup. aman-aman aja ya. Hmm. Nah, tapi kalau di kulkas, karena dia kan mungkin suhunya kan agak terganggu kadang buka tutup kulkas, apalagi tauco sudah buka tutup. Nah, perlu penutupan yang kedap supaya dia lebih awet. Karena tauco kita ini kan tidak pakai bahan pengawet. Untuk mendapatkan tauco yang sehat, kita tidak pakai bahan pengawet. Yang biasa seperti dijual kan dia pakai bahan pengawet. Kalau nggak salah natrium benzoat atau apa. Tapi kalau kita mau lebih awet, boleh sih pakai bahan pengawet. Tapi kalau saya sarankan untuk mendapatkan tauco yang sehat, ya kita awetkan aja dengan yang alami seperti simpan di kulkas atau di dalam freezer, itu lebih aman. Saya pikir begitu. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Yanti Teguh lagi. Tauco mentah, apa boleh disimpan di dalam kulkas sebelum dimasak selanjutnya? Kalau tauco mentah Bu Yanti, kalau untuk disimpan itu saya pikir buka boleh atau tidak boleh sih ya boleh-boleh aja ya. Kan itu kan tergantung kita. Tetapi maksud saya kalau kita sudah memprosesnya sebaiknya diselesaikan saja sampai pemasakannya. Karena itu butuh waktu tidak lama. Tinggal sedikit lagi kan prosesnya memasak itu. Jadi lebih bagus sudah tauco mentahnya sudah ada, langsung kita olah saja. Kalau merasa agak repot dibuat aja, artinya terlalu banyak buat aja dalam skala kecil supaya tidak berlebih banyak. Boleh, Baik, silakan. terima kasih. Ibu Retno Sriwahyuni bertanya, kalau pemanasan tauco mentah dengan gula, itu berapa lama kira-kira pemanasannya? Oh ya, maaf tadi mungkin kurang saya sampaikan ya, tapi ya bagus juga ini pertanyaannya bahwa pemasakan itu kita lakukan sampai tauco itu mendidih ya. Biarkan mendidih sekitar setengah jam. Setelah itu bukan setengah jam pemasakan, setengah jam setelah mendidih ya. Pokoknya mendidih tapi nggak usah api besar. Kalau sudah mendidih api kecil aja, tapi dalam posisi mendidih ber, berjolak itu. Nah, terus sampai tidak ada buihnya lagi. Karena dia kan akan mengeluarkan buih ya. Nanti setelah dia matang benar sampai tanak mungkin istilahnya ya, dia nggak akan berbuih lagi. Oke. Slide nomor 3 itu tolong ditayangkan ulang. Itu slide nomor 3 sebenarnya adalah kupas kedelai yang sudah direndam, lalu cuci sampai bersih. Nah, Ibu Margaret dari Surabaya, boleh tahu mengapa ingin tahu tentang ini? Silakan diterangkan. Apa yang dilihat di sini? Nomor 3. Ini tentang yang dikupas itu loh. Mungkin terlalu seksi mengupasnya. Nah, tuh. Nah, mundur lagi, nomor 3. Ini Ibu, Ini kupas ya, kedelai yang sudah direndam lalu dicuci, Ibu Margaret. ya. Yang jadi masalahnya apa nih Bu Margaret? Masalahnya apa, Ibu Margaret? Apakah karena Ibu Margaret belum keburu memotret Iya, atau betul, Bu. Tapi nggak keburu yang nomor 3. oh nanti dikasihkan bahannya Bu? Semua ini dikasih kepada peserta. Ya, makasih, Bu. Ya, saya Ada kira saran karena saya. lihat ini bagus sekali tuh dikupasnya seksi banget semua terkelupas. Ya, Eh, Saran saya untuk ngupas kedelainya, kalau misalnya kita rendam kedelai untuk mempermudah mengangkat kulitnya,
mungkin 1 jam, setengah jam setelah kita rendam bisa kita kupas. Karena pada waktu perendaman masih baru, kulitnya masih keras, jadi tidak lunak. Jadi kalau kita kupas dia tidak hancur sehingga mudah untuk diangkat kulitnya. Tapi kalau dia dikupas pada waktu selesai perendaman, itu kulitnya sudah terlalu lunak, sehingga kalau kita kupas juga hancur, agak hancur, dan mempersulit kita mengangkat sampah-sampah kulitnya itu. Oke, terima kasih. Kayaknya sudah jelas. Ibu Evelyn bertanya, tapi ini bisa langsung dijawab. Oh, barusan sudah dijawab. Maaf, mungkin tadi saya terlewat. Kalau tauco, kedelainya tidak perlu dikupas. Oh, harus dikupas. Ya, saya yang jawab ya, Bu. Karena kalau tidak dikupas, nanti si raginya itu tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Terhalang oleh si itu, ya, Kulit. oleh si kulitnya. Baik, Dan itu kulitnya cenderung menyimpan air, ya, sehingga sehingga kacang susah kedelai itu akan dikeringkan. basah. Ya. Ya, baik. Kemudian dari Ibu Rosemary, kalau pembuatan tausi, apakah sama Bu? Kebetulan lagi ada kedelai hitam. Wah, keren. Kedelai hitam nih susah loh. Ininya dapatnya. Kedelai Iya. hitam pembuatan tausi gimana? Apa kita perlu nanti ngajar, Bu? Ya, Bedanya pada bumbunya. prinsipnya murah, maaf, pada prinsipnya mudah ya. Nggak beda jauh dengan pembuatan tauco. Cuma berbeda beberapa komposisi saja untuk pembuatan tausi. Kalau pembuatan tausi yang saya tahu, walaupun ada bermacam-macam resep, tapi yang saya tahu dia perlu menggunakan tepung beras ketan dan beras biasa. Gitu. Kalau tadi tauco kan hanya tepung beras biasa. Kalau tausi dia pakai tepung beras ketan dan juga tepung beras biasa. Dan bahan-bahan yang lain juga berbeda komposisinya. Tapi tidak prosesnya sama. Oke, mungkin perlu dibantu nanti. Nah, poin 5 juga tolong ditayang. Jangan khawatir ya Bu, nanti dikasih kok materinya oleh kita. Berapa lama pemasakan tauco setelah dicampur larutan gula dan lengkuas? Tadi Sampai udah disampaikan. sudah jawab. Intinya sampai dia agak kering gitu ya Bu ya. Mendidih dan tidak Mendidih, ada buihnya lagi. tidak ada buih. Jadi Oke. mendidih, biarkan setengah jam mendidih, selama setengah jam mendidih. Bukan setengah jam dimasak. Setelah Ya, mendidih, biarkan dimasak jam setengah jam kemudian. lagi, sampai Dengan betul-betul api tanak. sedang, kecil. Nah, ya, apinya sedang aja. Yang penting dia tetap Oke. menggelegak. Oke. Mendidih. Ya. Pertanyaan dari Ibu Lisa Tansil, apakah garam halus yang mengandung iodium boleh dipakai? Oh, Bukan rokok. sebaiknya penggunaan garam di dalam eh, fermentasi ini dengan garam krosok apa garam kasar, Bu. Mm-mm. Ya, karena garam eh, halus itu kan mengandung iodium ya. Saya nggak tahu garam kasar apa mengandung juga, tapi saya beli nggak ada ditulis mengandung iodium. Cuma biasanya pakainya garam kasar atau garam krosok katanya. Mhm. Kenapa tauco Medan, Bandung warnanya coklat, tapi kalau Jawa warnanya lebih merah? Kenapa terjadi perbedaan warna? Tadi sudah diterangkan soal gula Jawanya, ya Bu ya, soal Ya, jadi soal warna itu warna kan gula. tergantung gula yang kita pergunakan. Kalau kita mau warna lebih gelap, ya eh, kita carilah gula, gula aren mungkin lebih hitam ya warnanya. Nah, jadi bisa itu tergantung aja, tapi mungkin tidak mempengaruhi taste ya, karena itu warna dipengaruhi dari gulanya aja. Hmm, Kecuali kita pakai kacang kedelai hitam, dia berpengaruh. oke. Tempe yang sudah ini Ibu Evelyn, eh, tempe yang sudah disuir, dijemur selama 2 minggu. Perharinya berapa jam, Bu? Ya, matahari kan paling bagus 4 jam ya minimum ya. Eh, Dalam pembuatan proses tauco ini ada 2 kali penjemuran. Pertama penjemuran tempe yang sudah dilepas menjadi butir-butir tempe yang sudah disuir-suir. Yang kedua penjemuran eh,
butiran tempe yang sudah dilarutkan, dicampur dengan larutan garam. Kalau yang Ibu maksud yang dijemur di dalam larutan garam itu dijemur selama 2 minggu sampai 4 minggu tergantung suhu di tempat kita. Berapa lama kita menjemurnya? Selama matahari ada saja. Karena menjemur berarti butuh sinar matahari. Hmm. Gitu, Bu. Sinar matahari mulai muncul tuh biasa jam 8 ya. Kalau musim-musim dingin apa penghujan mungkin jam 9 sampai jam 1, 9, 10, 11, 12, 1, 4 jam lah kira-kira Ya. akan sangat menolong. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Setiawanko yang sedang di apa CP ya, Central Park Jakarta, Oh, tapi orang orang Surabaya. orang Surabaya. Kacang kedelai putih dan kuning, apakah yang digunakan untuk buat tauco? Bagaimana bila gunakan kacang kedelai hitam? Benar, kedelai hitam hasilnya namanya tausi, kedelai putih namanya tauco. Bagaimana dengan rasanya? Wah, semua restoran mewah pakainya tausi ya untuk ikan. Ya, untuk kemarin saya makan congfan pakai itu tausi. Tausi rasanya enak juga. Tauco enak juga untuk makanan tradisional kita juga enak gitu. Ya, saya jawab gitu ya Bu ya. Ya, cocok Bu Tambahin. Kenny. Oke. Nah, Ibu Margaret dari Surabaya juga bertanya. Sis Maria, oh ini kepada chef nih. Untuk mengangkat lemak dan supaya sup menjadi bening dimasukkan freezer. Tolong jelaskan ulang mengenai hal ini. Sis Maria, ada pertanyaan, tolong diajarkan bagaimana supaya sup warnanya bening. Dimasukkan ke freezer. Lupa nih, atau tidak ikut ini. Ibu Maria, masih ada? Masih, Silakan. masih, masih, masih. Jadi gini, proses pengangkatan lemak dari sup itu bukan di freezer ya, chiller. Chiller, chiller sama freezer beda. Kalau freezer itu membekukan, kalau chiller itu membekukan dengan suhu 20 derajat minus ya. Sedangkan yang di chiller itu hanya pendinginan below 5. Jadi sebenarnya sup yang telah dimatangkan, udah dimasak, kemudian ditaruh di wadah, disimpan di chiller. Kenapa disimpan di chiller? Itu kan suhunya dingin, otomatis lemak-lemak itu akan terangkat ke atas. Hmm. Akan terangkat ke atas, kemudian dia akan membeku di atas permukaan dari sup. Nah, sedangkan sari-sarinya itu akan jatuh turun ke bawah. Kemudian di pagi hari itu diambillah lemak semuanya di atas. Ya, dipisahkan antara lemak dan air kaldu tadi. Yang kita pakai adalah kaldunya, sedangkan lemaknya kita sudah buang secara total keseluruhannya. Misalnya bikin sop buntut. Nah, Ya, mau atau daging tadi mau pakai tauco. Ya, direbus boleh. dulu dagingnya, dibiarkan di dalam kulkas. Kulkas biasa pun di chiller, di apa namanya? Refrigerator ya, Ya. refrigerator. Jadi Jadi bukan dagingnya ya. Jadi setelah masak itu kan daging diangkat dulu. Kalau untuk memisahkan apa lemak dari Lemak kuah. dari kuahnya. Iya, nah lemak dari kuah. Jadi dagingnya Kuahnya sudah dimasukin. dipisahin ya. Jadi yang dimasukkan adalah stok kuahnya itu disimpan di chiller sehingga satu malam itu dia akan saat lemak itu akan naik ke permukaan, kemudian sari-sarinya akan jatuh turun ke bawah. Nah di pagi hari itu kita bisa langsung mengangkat lempengan lemak yang ada di permukaan itu. Kemudian stoknya kita panasin lagi, terus daging yang ada kita bisa tambahin, kita sote dulu atau kita bikin bumbu lagi, baru kita masukin bumbunya pun sedikit aja ya. Terus kita masukin kaldu yang ada. Kaldu yang sudah jadi, yang sudah lemak-lemaknya sudah diangkat. Oke, baik. Terima kasih, Chef. Saya kira Ya, udah jelas. Nah, Ibu Teli, kayaknya Ibu Teli dari Batam deh, kalau nggak salah. Saya Papua. pakai tauco, Papua ya Ibu Teli. Oh iya, Papua ya.
Kata Ibu Teli, saya pakai tauco Yeos selama ini, mereknya Yeos. Mm-mm. Nah, kalau Malaysia. sudah tahu buat nggak beli lagi deh, terima kasih katanya. Iya, Ya, itu buatan mahal Malaysia kalau ya, beli. Bu Teli ya. Sekarang cita produk lokal, Bu. Dan bisa bikin yang lokal kan. Nah, Iya. terima kasih Bu Mercy katanya mungkin mau pamit itu. Nah, Ibu Marce dari Kalimantan ya. Bu Mercy, air yang 2 liter plus gula merah dicampurkan ke tauco itu difermentasi lagi atau langsung dipanaskan dengan kompor. Ulangi, Bu Mercy, air 2 liter pakai gula merah. Dicampurkan ke tauco yang calon tauco itu kan. Nah, Iya. difermentasi lagi atau langsung? Ya langsung ya. Ini udah ngomong yang kedua. Nah, jadi yang pertama diingat dulu Bu ya. Tadi kita kan ada air 4 liter. 2 liter itu untuk keperluan melarutkan garam, yang 2 liter untuk gula. Yang untuk melarutkan garam inilah yang difermentasi lagi dengan butiran tempe yang sudah dijemur. Sementara yang 2 liter untuk larutan gula itu langsung kita olah, kita masak Ya, dengan difermentasi. butiran tempe yang sudah dijemur tadi, Bu. Ya, Nah, jelas oh, ya Bu Marce. baik. Terima kasih. Ini Jelas, kepada jelas. Oh ya, itu jadi ini Bu ya, nggak difermentasi lagi ya, langsung ya apa diaduk di rinjing gitu ya, di tempat Ya, ya. Ya, ya ya. langsung Makasih Ibu. dimasak, Bu. Ya, makasih. Ya. nah, Terima kasih. Selamat malam. ini tadi ada pertanyaan, ada sharing. Paria, paria itu pare. Paria tumis tauco enak dimakan dengan bubur. Enak. Ini orang, oh sama Ibu Teli juga ini. Tahu juga Ibu Teli ya. Lalu Ibu Maria, Chef Maria memberikan, oh, tapi nulis parianya jadi pria 3 buah. Pria. Oh, pria ya, ya Iya. sayur. Nah, Heeh. dikasih ada yang tanya resepnya Ibu Ani, dijawablah oleh Ibu Maria. 3 bawang putih, digeprek, cincang halus, 2 daun salam, 3 cabai merah besar dibuang bijinya, diiris tipis, 3 sendok teh tauco, penyedap rasa 7 gram garam. Wih, garam digram-gramin ya. Cabai rawit, Iya. cara membuat potong-potong sayur paria tipis-tipis, kemudian taburi garam, remas dengan garam, kemudian masak air panas, rendam sayur dengan air panas 15 menit, kemudian cuci kembali, hilang pahitnya ya. Siapkan Iya. wajan, panaskan, udah diajarin semua nih. Aduh, jadi lapar ya. Baru seperti masak biasalah ya. Terima Iya. kasih loh Chef, ini resepnya enak. Oke. Kelihatannya ada link absen, udah. Pertanyaannya sudah selesai. Lalu kita lihat ada berapa banyak yang masih tertinggal. Hebat. 119 orang. Oke. Bu Mercy, terima kasih atas ininya ya, atas jawaban-jawabannya. Begitupun Ibu Maria atas jawaban-jawabannya. Sekarang tinggal bagaimana saya meresume, hanya untuk mengingatkan kembali, ternyata proses tauco itu adalah makanan yang hebat, kata siapa? Kata ibu, bapak kita, bapak siapa? Bapak ketum kita. Nah, kenapa hebat? Karena ternyata dia mengandung asam amino esensial maupun non esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang hanya bisa kita dapatkan kalau kita memasukkannya ke dalam tubuh. Kalau non esensial itu kita bisa memproduksinya di dalam tubuh melalui makanan yang ada. Nah, jadi makanlah si tauco ini. Kalau nggak dimakan, kita nggak mendapatkan itu. Istilahnya begitulah kira-kira ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita ini kan, kita resumekan sebentar ya. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana pentingnya proses pembuatan ini. Apa sih bedanya antara membuat apa namanya? Bagaimana bedanya membuat tempe pada untuk tauco dengan membuat tempe biasa? Nah, selain jumlah
tepung berasnya dan jenis tepung berasnya yang disangrai dulu, juga ada perbedaan mengenai bagaimana tata cara selanjutnya terutama. Nanti materinya akan dikasih, intinya akan terjadi 2 kali fermentasi, ya. Nah, kemudian yang mungkin harus diperhatikan lagi adalah bagaimana memperhatikan teknik penjemuran supaya tetap higienis, kata Ibu Mercy, ya. Nah, bagaimana merendam pada waktu proses perendaman airnya tuh 3 kali lipat daripada kedelainya. Terus apa lagi ya Bu Mercy? Oh, Yang eh, penting-penting. ya sebentar Bu, tadi ada Ya. yang tanya, maaf Bu Kenny, Oh, tadi ada oh ada ya. saya baca tadi ada yang tanya masalah panci, panci yang digunakan. Oh Eh, iya 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 sebagai benar. tambahan saja, panci sebaiknya hindari penggunaan panci aluminium. Karena setahu saya itu gampang teroksidasi ya. Silakan gunakan enamel, keramik, atau stainless steel, silakan. Saya ketepatan ada gerabah, saya pakai gerabah, tapi perhatikan juga gerabahnya jangan rembes. Silakan mana yang tersedia saja, tapi eh, bisa dihindari yang dari aluminium. Untuk penjelasan bahan-bahan dari panci, mungkin Pak Sugeng lebih berkompeten menjelaskan ini. Jangan pakai yang aluminium, tapi yang stainless steel atau yang seramik ya Bu ya. Ya boleh. Ya, ya, Oke. betul. Oh, Betul, Pak setuju Sugeng mau saya. tambahkan, silakan Pak Sugeng. Saya setuju, Bu. Jadi Oke. sebaiknya stainless steel atau Mm-mm. seramik ya. Atau seramik. Oke. Ya, ya. Nah, dalam proses pembuatan tauco juga yang harus diperhatikan waktu tadi kupas kedelai harus rapi, semuanya terbuang walaupun harus bikin satu persatu dikelupasin. Ya, kita pernah diajarkan bagaimana di ini di apa diulek pakai botol, habis itu nanti digoyang-goyang di air, diangkat yang banyak-banyaknya baru dikupas satu persatu. Diangkat kulit yang banyaknya. Waktu bikin tempe dulu ya. Nah, kemudian karena harus kering supaya yang hanya 2 gram itu raginya bisa merata gitu. Ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, salah satu yang harus diperhatikan. Jadi setiap merebus, meniriskan dan mendinginkannya. Lalu pada waktu menggunakan tampah itu dikasih hamparan tampahnya dengan daun. Mungkin ada pengaruh terhadap wanginya ya. Karena daun juga menghasilkan satu wangi yang baik gitu. Nah, kemudian kalau kedelai yang sudah dicampur ragi dan tepung beras itu juga sama ya, bagaimana harus ditutup ya. Calon tempenya itu harus ditutup rapat supaya mendapatkan kapang yang tebal, kapang atau jamur yang tebal ya. Fermentasi 2 hari. Lalu kalau sudah selesai, disuir-suir ya, dijemur di dalam matahari, disuir-suir, lalu baru bikin air garam. Kalau air garamnya itu sudah dicampur, ya apa si suir yang sudah disuir dimasukkan ke air garam, baru dijemur lagi 2 sampai 4 minggu, buset. Lama banget ya. Nah, lalu hari pertama apa penjemuran hari pertama penjemuran bakal calon tempe. Contohnya biasanya masih berair. Nah, bakal calon tauco yang sudah selesai dijemur 14 hari, bentuknya tadi kita sudah lihat ya, agak basah-basah, bukan basah, menggumpal-gumpal gitu ya. Nah, setelah 2 minggu baru larutkan gula merah dengan 2 liter air, baru tambahkan jahe serta lengkuas. Itu untuk pewanginya ya, yang sudah apa jahenya dimemarkan, didihkan lalu saring ke dalam wadah tauco ya. Lalu baru dilarutkan dengan gula merah, tambahin jahe lagi, baru proses pemasakan tauco dan sudah selesai. Yang penting sudah tidak ada buih-buih, artinya sudah mengental ya, sudah sempurna.
lalu simpan dalam kulkas karena tidak menggunakan bahan pengawet, walaupun memang garam itu sendiri asinnya adalah mengawetkan gitu. Nah, kalau saya hitung-hitung biaya tauco ini bikinnya hanya yang mahal hanya 1 kilo kedelai, yaitu 10.000 atau 15.000. Kalau kedelai import lebih mahal, kedelai lokal juga mahal, tapi paling mahal 15.000 mungkin ya, atau 20.000 kalau beli yang sangat seksi bentuknya. Waktu itu kita beli di Upakara hanya 10.000 ya kalau nggak salah. Jadi modalnya tuh sangat murah, tapi jadinya sekian banyak. Jadi menurut saya memang harusnya UMKM-nya digerakkan kembali supaya kita bisa mendapatkan ini ya, mendapatkan keuntungan. Nah, tadi kita sudah mendapat penjelasan cara masak eh, dengan bahan-bahan kita bikin toge goreng, kemudian bagaimana bikin kangkung supaya tetap hijau, lalu steam fish Medan ya, ikan bawal dan daging. Jadi hari ini kita telah belajar bagaimana membuat tauco, dan tauco itu adalah bumbu yang sangat sedap atau penambah aroma yang saya membayangkan kalau orang Jepang tuh seperti miso. Jadi air mendidih dikasih kayak pasta sedikit gitu. Jadi miso dicelup dengan apa? Dengan yang hijau-hijau rumput laut dan dengan tahu, wah udah enak banget gitu. Sama tauco juga, ikan tauco apapun dikasih tauco, kalau udah biasa enak. Masalahnya tauco ini juga ada gunanya untuk kesehatan kita. Karena apa? Menguatkan tulang ya, kedelai menguatkan tulang. Menghindari bahkan kedelai hitam bisa anti cancer gitu ya. Bagus sekali. Terus untuk kulit, kulit kita akan bling-bling karena vitamin E-nya tinggi. Lalu untuk sistem nervous, nggak kemeng-kemeng kalau sering makan. Asal jangan tiap hari ya. Nah, kenapa? Karena ada mengandung vitamin B1 ya yang bisa membantu kita untuk bagaimana membuat apa sistem dari nervous kita bagus. Jadi hari ini kita belajar sesuatu yang bagus dari Upakara karena Upakara menyajikan menyajikan tauco yang sehat dengan cara pembuatan yang bersih dan lezat ya. Jadi semoga ini bisa dicatat. Nanti juga kita akan berikan rekamannya. Di YouTube juga biasanya kita langsung launching. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak mempraktekannya. Pak Sugeng, apakah ada tambahan dari Pak Sugeng? Silakan Pak Sugeng. Cukup, Bu. Cukup? Cukup Oke, ya. baik. Ya sudah Baik. terlalu malam terutama untuk Sudah Indonesia terlalu Timur malam ya. ya. Baik, kasihan. Benar-benar. Baiklah, terima kasih banyak atas masih ada 113 orang, luar biasa ya. Ibu Nah, Maria, chef kita yang Terima dari kasih. ujung sana ya, di tempat yang jauh sana. Ibu Mercy, ibu guru kita dan para mentor Terima yang ada kasih, di sini. Bu. Pak tadi Sugeng, sudah foto terima ya? kasih Tadi banyak. sudah foto, Bu. Belum Tadi Mau sudah foto foto lagi? tapi tidak buka ini, tidak belum buka. semua fotonya. Ya, apakah bagaimana kalau kita sekarang buka say Ayo. goodbye, buka ini, buka wajah kita, saya foto bagaimana? Setuju kah? Baik. Pak Hadi bisa bantu? Tuh, 1, 2, 3 udah pada buka tuh. Sudah buka. Nah, Oke, oke. Ya. kita foto ya. Tolong bukanya yang semua dah bareng-bareng supaya cantiknya kelihatan. Nanti kita foto sebelum makan tauco dan setelah rutin makan tauco. Oke. Nah, gitu dong. Ya, udah pada. Oke, 1, 2, 3. Kita itu lembar ke 1 dari 5. Lembar kedua belum pada buka tuh, Ibu dari Gria Loka, Ibu Laili Willy, Ibu Yanti Teguh. Ayo buka. Oke, lembar ke 3 dari 5. Banyak yang belum buka nih. Ibu Sriwati, Ibu Anita, Ibu Evi, ayo dong Pak Hadi. Buka, mari kita buka-bukaan. 1, 2, 3. Oke, kemudian lembar ke 4. 1, 2, 3 dan lembar ke-5. Nah, 1, 2, 3.
Oke, baik. Terima kasih banyak dari Upakara Bioenzim Nusantara. Bulan depan kita akan membahas mengenai sauerkraut ya. Nanti akan diumumkan undangannya. Semoga tidak mendadak-mendadak sehingga lebih banyak lagi yang bisa hadir. Ya. Selamat malam. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih para Malam. pembicara Ya. dan Malam. para mentor. Selamat malam. Dan Ya. seluruh Malam. Bapak Ibu leader dari Upakara. Terima Ya. kasih. Terima kasih. Good night. Night, night, night. Ya. Terima kasih Bu Mercy. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Selamat Ya. mencoba ya. Jangan lupa, jangan ditunda. Katanya kalau lewat dari 2 hari ditunda, lupa nanti. Itu Mari rame-rame bikin bikin tempe, tauco. kelanjutan tempe ya Bu Kenny. Iya, Betul. Kelanjutan Iya, iya. tempe aja itu. Tinggal Betul. dijemur aja kan. Nanti Tinggal kasih air Iya. garam, Dijemur, gula, direndam dan air garam. Dijemur, dimasak dengan gula. Udah jadi. Dikasih pemanis. Terima kasih Gula Pak aren. Sugeng. Selamat malam. Ya. Duluan Ya. ya. Malam, Mari, malam, malam Bu. dadah. Ya. Bye bye. Ya. Ya, bye-bye. Ya. Ibu Kenny, Pamit terima ya. Iya, Ya. sama-sama. Terima kasih Bu Kenny. Bu Ya, Kenny, Pak sama-sama. Sugeng. Selamat malam. Mari. Merci. Ya. Ya. Terima Semuanya. kasih Pak Sugeng. Dicoba ya, Terima dicoba kasih. bikin ya. Ya. Mari Iya. kita coba. Oke. Bye bye. Good night. Ya, good night. Ya. Operator, udah boleh menutup? Terima kasih Pak Sugeng, Bu Kenny. Sama-sama. Ya, Ya. terima Mari. Ya. kasih. Malam, malam. Malam. Masih 51:49. Ya, ini ibu-ibu, bapak-bapak Upakara nih hebat semua. Sudah malam ini masih kuat. Apalagi kalau makan sayur dengan tauco, oh lebih kuat lagi. Kayak Bu Kenny ini dari muda makan tauco. Oke. Selesai. Udah selesai. Selamat malam. Selamat malam.